Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nalaja Putri Amran dengan NIM S1S1244034. Nah, sekarang saya akan membahas topik analisis kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu isu pelanggaran UU ITE pada kasus kebocoran data KTP Discord. Nah, di sini saya akan membahas isi dari artikel. Jadi, kasusnya itu gimana? Nah, seperti yang kita tahu, Discord itu kan platform chat yang banyak dipakai komunitas online. Di beberapa Discord tertentu, pengguna itu diminta kirim foto KTP untuk verifikasi usia. Misalnya buat akses konten tertentu yang memang dibatasi usia. Nah, masalahnya data KTP itu tidak disimpan langsung sama Discord, tapi diserahkan ke vendor pihak ketiga. Dan vendor inilah yang kemudian kena bobol. Nah, pelaku peretasan masuk lewat celah di sistem Zendesk, yaitu platform customer support yang banyak dipakai banyak perusahaan, termasuk Discord. Nah, dan dari situ berhasil diambil sekitar 70.000 foto KTP pengguna. Nah, yang bikin kasus ini makin parah, setelah berhasil ambil data, pelaku itu malah mengancam bakal nyebarin semua data itu ke publik kalau misalnya Discord tidak mau bayar. Mereka klaim punya 1,5 terabyte data, yang dimana berarti ini bukan peretasan biasa, tapi sudah masuk ranah pemerasan. Nah, identifikasi isu pelanggaran. Kalau misalnya dilihat dari UU ITE, ada 3 pasal yang relevan di sini. Yang pertama, pasal 30, soal akses ilegal. Nah, pelaku masuk ke sistem orang lain tanpa izin sama sekali, yang dimana ini paling dasar dan paling jelas pelanggarannya. Yang kedua, pasal 32, soal penyalahgunaan informasi elektronik, yang dimana ketika pelaku ambil dan menyimpan data KTP itu, mereka sudah melanggar hak dan informasi elektronik milik orang lain. Dan yang ketiga, pasal 27B setelah revisi 2024 soal pemerasan via sarana elektronik, yang dimana ancaman bayar atau saya sebar data ini yang disampaikan secara digital jelas masuk kategori pasal ini. Lalu ada persinggungan dengan regulasi pelindungan data pribadi. Nah, meskipun bukan bagian dari UU ITE, kasus ini juga relevan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, karena data yang bocor adalah data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu foto identitas kependudukan dan kebocoran terjadi. Dan kebocoran yang terjadi pada penggali atau pemroses data yang gagal menjaga keamanannya. Nah, apakah tindakan pelaku dibenarkan? Nah, terus terang tidak ada sisi yang bisa kita lihat untuk membela tindakan pelaku di sini. Alasannya itu simpel. Yang pertama, tidak ada izin akses sama sekali. Yang kedua, motifnya jelas uang, bukan untuk kepentingan publik. Kalau misalnya memang niatnya baik dan kebetulan menemukan celah keamanan, jalur yang benar itu dia lapor diam-diam ke pihak Discord atau vendornya biar bisa diperbaiki, bukan malah ancam-ancam minta bayaran. Nah, terus yang paling mengkhawatirkan itu, KTP kan isinya data sensitif, seperti nama lengkap, alamat, nik, foto wajah. Nah, kalau misalnya data seperti ini jatuh di tangan yang salah, maka bisa dibuat untuk hal kejahatan, misalnya pencurian identitas, bikin akun palsu, akun penipuan, yang dimana korbannya itu 70.000 orang yang tidak salah apa-apa. Nah, kita masuk ke konflik etika dan kebebasan ekspresi. Nah, di mana letak ketegangannya? Nah, meskipun di kasus tadi saya setuju bahwa UU ITE perlu ditegakkan, ada sisi lain dari UU ini yang perlu kita diskusikan juga. Karena tidak semuanya itu hitam putih. Contoh pertamanya itu, peneliti keamanan cyber. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang menemukan celah berbahaya di sistem perbankan atau layanan pemerintah, yang dimana niatnya itu murni mau bantu, mau laporkan biar diperbaiki. Tapi kan untuk menemukan celah itu, dia harus melakukan pengujian yang secara teknis bisa dikategorikan sebagai akses tanpa izin. Nah, disinilah pasal 30 UU ITE bisa jadi jebakan, padahal orang ini niatnya baik. Yang kedua, whistleblower, atau katakanlah ada karyawan yang tahu perusahaannya melakukan pelanggaran data besar-besar. Dia mau lapor ke publik supaya masyarakat tahu dan terlindungi. Tapi bisa saja dia malah kena jerat pasal 27A soal pencemaran nama baik atau pasal 32 soal penyalahgunaan informasi. Padahal informasi yang dia bocorkan itu benar dan penting untuk publik. Nah, intinya UU ITE memang ada supaya ruang digital itu tidak jadi liar, tapi beberapa pasalnya masih multafsir dan elastis, sehingga bisa disalahgunakan untuk membungkam hal-hal yang sebenarnya sah.
Nah, revisi 2024 itu sudah mulai dibenahi. Salah satunya dengan hapus pasal karet yang paling sering disalahgunakan tapi masih ada ruang untuk perbaikan. Nah, masuk ke soal 3 perbandingan dengan 3 negara. Langsung saja, yang pertama itu Estonia. Estonia itu negara kecil di Eropa, penduduknya di Eropa Utara. Penduduknya itu cuma sekitar 1,3 juta orang, tapi dalam hal tata kelola digital, mereka salah satu yang paling maju di dunia. Nah, sedikit latar belakang, Estonia ini pernah mengalami serangan siber masif pada tahun 2007, yang dimana infrastruktur digital mereka diserang habis-habisan mulai dari situs pemerintah, bank, sampai media. Kejadian itu traumatik, tapi justru menjadi titik balik. Alih-alih mundur, Estonia malah investasi besar-besaran di keamanan cyber dan infrastruktur digital. Sekarang, hampir semua layanan publik Estonia bisa diakses online, bayar pajak, pilih presiden, akses rekam medis, semua bisa dari rumah pakai sistem e-ID. Mereka bahkan punya konsep digital residency, yang dimana orang dari seluruh dunia bisa jadi penduduk digital Estonia dan pakai layanan bisnis mereka. Nah, dari sisi regulasi, Estonia itu tidak punya UU cyber tersendiri seperti kita. Nah, sebagai anggota Uni Eropa, mereka pakai GDPR atau General Data Protection Regulation, yang dimana ini kerangka hukum perlindungan data yang sangat kuat. Sanksi pelanggarannya itu bisa sampai 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global tahunan perusahaan. Nah, dan yang bikin beda ada lembaga pengawas independen namanya DPI atau Data Protection Inspectorate yang beneran aktif memantau kepatuhan, bukan cuma jadi pajangan. Nah, dan yang paling saya kagumi dari Estonia adalah filosofi dasarnya, yang dimana mereka melihat ruang digital sebagai perpanjangan dari hak sipil warga negara. Regulasinya dibuat untuk melindungi warga dari penyalahgunaan, bukan untuk mengontrol apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka katakan. Nah, warga Estonia bahkan punya hak untuk tahu siapa saja yang sudah mengakses data mereka, kapan dan buat apa, yang dimana itu level transparansinya sudah sangat tinggi. Nah, dari sisi kebebasan berekspresi, Estonia konsisten masuk kategori terbaik di berbagai indeks internasional, yang dimana tidak ada laporan signifikan soal kriminalisasi kritik online di sana. Nah, lanjut ke El Salvador. El Salvador adalah negara kecil di Amerika Tengah yang belakangan sering masuk berita karena kebijakannya yang tidak konvensional. Nah, yang paling terkenal mungkin adalah keputusan mereka menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah di tahun 2021. Tapi yang relevan untuk kita bahas saat ini adalah UU Keamanan Cyber mereka yang disahkan pada tahun 2024. Yang dimana secara formal, tujuan undang-undang itu masuk akal. Memperkuat pertahanan cyber nasional, melindungi infrastruktur kritikal dari ancaman, yang dimana itu tidak salah. Masalahnya ada di konstruksi kelembagaannya. Nah, UU Keamanan Cyber El Salvador menempatkan seluruh kendali cyber di bawah satu lembaga yang langsung berada di bawah presiden. Jadi tidak ada lembaga pengawas independen, tidak ada mekanisme check dan balance yang berarti, tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan, semuanya itu terpusat. Dan yang ini banyak bikin pihak khawatir. Organisasi seperti Amnesty International dan berbagai lembaga pemantauan kebebasan pers langsung mengkritik keras. Yang dimana kekhawatiran mereka simpel. Kalau semua kewenangan ada di tangan tanpa pengawas, sangat mudah untuk menyalahgunakan kewenangan itu untuk awasi jurnalis, bungkam oposisi, atau intimidasi aktivis. Nah, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Presiden Nayib Bukele memang dikenal punya gaya kepemimpinan yang sangat sentralistik. Sudah ada laporan bahwa jurnal investigatif mendapat tekanan ketika meliput kebijakan pemerintah. Dengan adanya payung hukum cyber yang sentralistik, potensi itu semakin besar. Nah, yang menarik untuk dibandingkan dengan Indonesia, di periode yang sama, El Salvador justru memperluas kewenangan negara atas ruang digital. Sementara Indonesia lewat revisi UU ITE 2024 justru berusaha mengurangi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan. Ini menunjukkan bahwa arah gerak kita sebenarnya lebih baik dari El Salvador meskipun kita masih punya banyak PR. Nah, pelajaran dari El Salvador, regulasi cyber yang baik bukan soal seberapa luas kewenangannya, tapi soal ada atau enggaknya mekanisme pengawasan yang jujur dan independen. Nah, masuk ke Yaman. Kalau Estonia dan El Salvador masih bisa kita analisis dari regulasi formalnya, Yaman ceritanya beda sama sekali. Yang dimana ini kasus paling
mainstream. Nah, Yaman sedang dalam konflik bersenjata berkepanjangan sejak 2014 sampai 2015. Nah, ketika kelompok Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota sana, sejak saat itu Yaman praktis terbelah. Ada wilayah yang dikuasai Houthi, ada wilayah yang dikuasai pemerintah yang diakui komunitas internasional. Dan di tengah perang seperti ini, bicara soal regulasi cyber yang terstruktur hampir tidak ada artinya. Yang terjadi di Yaman bukan soal undang-undang, tapi soal siapa yang pegang kabel internetnya secara fisik. Nah, di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi, mereka mengambil alih kendali atas infrastruktur telekomunikasi dan internet. Di sana mereka bisa memblokir platform-platform komunikasi yang dianggap mengancam, khususnya yang dipakai jurnalis dan kelompok oposisi. Nah, bukan cuma diblokir sebagian, ada laporan mengenai pemutusan internet total di beberapa wilayah, khususnya waktu operasi militer sedang berlangsung atau waktu ada aksi protes. Nah, bayangkan kondisinya. Orang itu tidak bisa chat sama keluarga, tidak bisa akses informasi, kesehatan, tidak bisa bantuan darurat. Internet yang harus jadinya alat komunikasi dan informasi berubah menjadi alat kontrol. Nah, lembaga pemantauan internet internasional seperti NetBlocks dan OONI, yaitu Open Observatory of Network Interference, secara rutin mendokumentasikan gangguan-gangguan ini di Yaman, dan mereka menunjukkan pola yang konsisten. Internet di Yaman diperlakukan bukan sebagai hak akses informasi, tapi sebagai fasilitas yang bisa dinyalain atau dimatikan sesuai kepentingan pihak yang berkuasa. Nah, dampaknya itu sangat nyata. Jurnalis tidak bisa laporkan kebenaran, aktivis tidak bisa berkomunikasi aman, warga tidak bisa akses layanan kesehatan atau informasi bantuan kemanusiaan. Dan ini yang membuat perbandingan Yaman dengan Indonesia itu jadi sangat penting secara perspektif. Kita masih sering mengkritik UU ITE dan kritik itu memang perlu dan sah. Tapi kenyataan bahwa kita masih bisa berdebat soal UU ITE, bisa nulis akademik tentangnya, bisa ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh warga Yaman saat ini. Nah, posisi Indonesia di antara ketiganya. Kalau misalnya kita buat spektrum, Estonia itu ada di posisi yang paling ideal dengan regulasi yang kuat, transparan, dan berpusat pada perlindungan warga. Yaman ada di ujung paling bawah, di mana konsep regulasi cyber hampir gak bermakna karena negara sedang runtuh. Nah, El Salvador berada di tengah, punya regulasi tapi berpotensi disalahgunakan karena minim pengawasan. Indonesia, saya menempatkan Indonesia di posisi tengah juga, tapi dengan tren yang lebih positif dari El Salvador, yang dimana kita lebih baik Yaman dan El Salvador dalam banyak hal, tapi masih jauh dari Estonia. Nah, sekarang masuk ke pelanggaran UU ITE yang pernah saya lakukan. Yang pertama, saya pernah upload foto atau screenshot percakapan orang lain ke media sosial tanpa izin. Yang dimana waktu itu tidak mikir panjang, tapi screenshotnya itu cuma share momen lucu atau yang menarik. Padahal ini bersinggungan langsung dengan pasal 26 ayat 1 UU ITE soal persetujuan penggunaan data pribadi. Orang ada di screenshot itu belum tentu setuju datanya disebarkan. Nah, kedua, saya pernah kasih komentar yang terlalu emosional dan menyerang secara personal di media sosial. Yang merasa sah-sah saja kan lagi kesal, tapi kalau misalnya ditinjau dari pasal 27A, komentar yang mengandung serangan personal ke kehormatan orang lain itu bisa masuk kategori pelanggaran. Lalu ketiga, saya juga pernah download atau nonton konten bajakan. Ini yang paling umum dilakukan tapi sering dianggap remeh. Padahal ini menyentuh UU Hak Cipta sekaligus pasal 25 dan 32 UU ITE soal perlindungan hak kekayaan intelektual digital. Nah, dari semua itu yang paling saya sadari sekarang adalah kita sering melakukan pelanggaran bukan karena dia jahat tapi tidak sadar atau tidak mengerti hukumnya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.